Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Trofuki Channel. Bagaimana jadinya jika temanmu menjadi seorang wanita karena kekuatan sebuah buku? Manganya berjudul Mama I'm Criminal. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Kisah dimulai di sebuah daerah yang bernama Ngawi yang penuh dengan suki liar. Di sebuah rumah, seorang pemuda menemukan sebuah buku catatan aneh. Di sampulnya tertulis, buku catatan perubahan realita. Di halaman pertama tertulis, buku catatan ini bisa merubah realita menjadi kenyataan. Apapun yang ditulis di sini. Dan juga dikatakan, perubahan yang ditulis di buku ini tidak bisa dibatalkan. Pemuda yang bernama Izumi bertanya kepada temannya yang bernama Ryoichi, ini pasti lelucon kan? Kau menatap buku catatan itu lagi, Ryoichi? Itu hanya benda konyol, kau tahu. Lupakan saja. Ayo kita main game. Ryoichi menjawab, ya oke. Lalu Ryoichi berpikir, tapi sebelum itu, aku akan mencobanya padamu Izumi. Lalu Ryoichi menuliskan kata-kata di buku itu. Izumi pun bertanya, apa yang barusan kau tulis di sana? Namun perkataannya terhenti karena dadanya terasa sakit. Dan tiba-tiba, dadanya Izumi pun menonjol. Izumi pun bertanya, apa yang terjadi pada tubuhku? Oh alah, jadi cewek toh. Tubuhnya Izumi bergetar ketakutan dan ia bertanya, tidak mungkin. Apa sekarang? Aku seorang wanita. Aku tidak percaya. Buku itu benar-benar melakukan ini. Ryoichi berpikir. Itunya langsung ke bagian yang imut. Ini jadi hal yang bagus. Kalau begitu, lalu Ryoichi meraih tangan Izumi dan mendorong tubuhnya ke atas kasur. Mendapat perlakuan itu, Izumi terlihat malu dan ia berkata, kau mau melakukan apa? Aku ini tetap laki-laki sepertimu. Ryoichi membalas, aku hanya mengecek apa buku itu bekerja atau tidak. Dengan meminta kau menjadi gadis yang imut yang jatuh cinta padaku. Itu saja. Jadi sekarang, apa kau mencintaiku? Dengan terbata-bata, Izumi berkata, bodoh, aku ini laki-laki. Lagi pula, kenapa aku harus jatuh cinta pada pria sepertimu? Ryoichi berkata di dalam hati, cihui, dia jatuh cinta padaku. Lalu, setelah itu, Ryoichi melakukan gulat secara paksa dengan Izumi dan mulai 5 ronde. Setelah itu, kisah asmara Ryoichi dan Izumi pun dimulai. Mereka mulai resmi berpacaran. Ryoichi berkata di dalam hati, kekuatan buku itu membuat Izumi menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan tidak perlu waktu lama baginya menerima menjadi seorang wanita. Lebih dari itu, tampaknya Izumi ngajak sparring setiap hari dan terus meminta lagi. Lalu, Izumi bertanya, Ryoichi sayang, bagaimana jika hari ini juga kita sparring? Ryoichi berkata di dalam hati, setidaknya impian hidupku mendapatkan pacar yang imut jadi kenyataan. Keesokan harinya sepulang sekolah, Ryoichi sedang memakai sepatu dan dari belakang Izumi memanggilnya. Ryoichi, kamu di sini? Dengan badan gemeter, Ryoichi membalas, kau ya Izumi? Izumi membalas, aku melihat kau berbicara dengan gadis yang duduk di sebelahmu. Apa itu sesuatu yang bisa aku ketahui? Ryoichi membalas, tidak, aku hanya berterima kasih karena dia mengambil penghapusku yang terjatuh. Izumi membalas, oh jadi begitu. Ya, sekarang kan kita adalah sepasang kekasih. Jadi, kau tidak bisa berbicara dengan gadis lain tanpa seizinku lagi. Lagi pula, baik pada orang lain juga termasuk selingkuh. Lalu Izumi mencengkram tangan si Ryoichi. Dan aku tidak mentoleransi jika kamu selingkuh. Ryoichi membalas, oke, aku paham. Izumi berkata, haruskah kita ke rumahmu lagi? Ryoichi membalas, itu tidak, sebaiknya jangan. Izumi membalas, sebaiknya iya. Sekarang, ayo kita pulang bersama sayang. Namun, Ryoichi melepaskan genggaman tangan si Izumi dan mencoba kabur sambil berkata, maaf soal ini. Hari ini ada hal yang harus kulakukan. Kita bertemu besok aja ya. Ryoichi pun meninggalkan Izumi sendirian. Sesampainya di rumah, Ryoichi merasa lega dan ia berkata, aku tidak percaya Izumi jadikan diri. Apakah ada orang yang akan menyalahkanku karena takut padanya? Bahkan sparring dengannya, sekarang aku tidak merasakan apapun. Baiklah, saatnya aku menikmati waktu sendiri dengan membaca koleksi majalahku. Saat mau mengambil koleksinya di bawah tempat tidur, tiba-tiba Izumi keluar dari sana dengan wajah yang terlihat menakutkan. Ia memanggil Ryoichi. Ryoichi pun merasa kaget dan ia berkata, Izumi, apa yang kau lakukan di kamarku? Izumi membalas, aku merasa harus menemuimu, jadi aku langsung pergi ke rumahmu. Ryoichi bertanya, bagaimana bisa? Soal pintunya, apa aku lupa menguncinya? Izumi membalas, sayang, aku membuat duplikatnya. Aku akan langsung bertanya pada intinya. Bukankah seharusnya kau ada kegiatan hari ini? Ryoichi membalas, ya, aku ingin melakukan sesuatu yang sendirian. Izumi membalas, lalu kenapa kau mengubahku menjadi wanita yang menjadi tipe impianmu? Kenapa kau selingkuh darinya? Apa aku hanya sebuah objek yang kau butuhkan? Ryoichi membalas, ya, aku merubah pikiran soal itu. Sebenarnya aku tidak bisa berhenti memikirkan bahwa kau sebelumnya adalah seorang pria. Izumi membalas, benar begitu. Aku bisa mengerti, karena dulu aku juga salah satunya. Sekarang
pastikan kau tidak akan selingkuh dan mengubahmu menjadi seorang wanita juga. Mendengar itu, Ryoichi merasa lemas dan terjatuh ke belakang. Lalu ia bertanya, Izumi, bagaimana kau bisa menemukan buku itu? Lalu Izumi menulis sebuah kata di buku itu. Ryoichi mencoba merebut buku itu, tapi nggak kena. Izumi berkata, jadi menulis sesuatu di sini akan merubah realita, begitu kan? Tiba-tiba tubuh Ryoichi mengecil dan berubah menjadi cewek. Ryoichi berkata, tidak mungkin, apa aku berubah menjadi seorang wanita? Lalu Izumi memeluk Ryoichi dan ia berkata, kau cukup imut ya? Ryoichi membalas, kembalikan aku sekarang. Izumi membalas, nggak akan. Kau kan akan menjadi milikku, dan yang harus kulakukan adalah menulis kau tidak bisa hidup tanpaku, dan kau tidak akan peduli pada siapapun. Ryoichi membalas, hei, jangan berani-beraninya kau. Izumi menyelah, tidak seharusnya seorang gadis berbicara seperti itu. Kau imut sekarang, dan kau harus berbicara seperti itu. Lalu Izumi menulis sebuah perkataan di buku itu. Pertama, Ryoichi tidak bisa menentangku. Kedua, Ryoichi adalah hewan pribadiku. Ketiga, Ryoichi akan bertingkah seperti gadis yang lucu. Keempat, Ryoichi merasa tidak enak ketika dia tidak bisa melihatku. Kelima, Ryoichi akan takut dengan orang lain, kecuali Izumi. Keenam, Ryoichi hanya akan berbicara denganku. Ketujuh, Ryoichi kecanduan bersenang-senang denganku dan tidak akan melupakan segalanya tentangku. Melihat itu, Ryoichi bergetar ketakutan dan ia berkata, tidak mungkin, tunggu Izumi, kita tidak bisa. Namun, mantra dari buku itu langsung berefek. Ryoichi pun berkata, kenapa aku berbicara seperti itu? Izumi membalas, aku bisa melihat perubahannya secara penuh. Aku ragu, kau bisa hidup seperti ini. Jangan terlalu dipikirkan, karena aku yang akan menjagamu. Kita bisa bersama sepanjang hidup kita. Lalu, gantian Izumi yang mendorong Ryoichi ke atas kasur, dan ia berkata, ayo kita saling membuat merasa nikmat. Ryoichi membalas, tunggu Izumi, itu tidak akan. Izumi membalas, mulai sekarang, aku yang akan menjagamu selamanya.